Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Inventory Gudang Kopi. Saya Muhammad Aditya Rizky dengan NIM F1D022067 dan ada teman saya. Saya Nurul Kabir Zahrani dengan NIM F1D022150. Dan saya Regia Puspawaranti dengan NIM F1D022156. Berikut video presentasi kami. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk introduction, kemudian use case diagram, dan juga ERD-nya. Yang pertama adalah introduction yang terdiri dari 3 topik, yaitu business goal, product vision, dan juga kebutuhan perangkat. Yang pertama adalah business goal. Jadi sistem informasi inventory gudang kopi ini dirancang untuk mengoptimalisasi proses manajemen atau pengelolaan gudang kopi dengan baik dalam hal pengelolaan bahan baku, permintaan barang, barang keluar, permintaan pembelian, purchase order, dan juga data supplier. Nah, seperti yang kita ketahui, cara tradisional atau manual itu memakan waktu yang sangat lama dan juga rumit dalam prosesnya. Sehingga diharapkan dengan hadirnya sistem informasi inventory gudang kopi ini, para pemilik gudang dapat meningkatkan layanannya kepada para pelanggan, khususnya store. Nah, jadi seperti kita tahu, masalah-masalahnya itu tentang pemantauan dan juga pengelolaan dan modifikasi data. Sehingga solusi yang diberikan oleh sistem informasi ini adalah untuk memudahkan pendataan dengan fitur manajemen. Kemudian adalah product vision dan juga kebutuhan perangkat. Yang pertama adalah product vision, yang dimana ini adalah visi dari si produk gudang kopi ini. Yang pertama itu diharapkan dengan sistem informasi inventory gudang kopi ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan barang pada gudang kopi sebanyak 70%. Dan juga diharapkan waktu yang diperlukan untuk transaksi dapat dikurangi sebanyak 80%. Nah, selain itu ada kebutuhan perangkat, yaitu yang terdiri dari hardware dan juga software-nya. Yang pertama adalah hardware-nya yang terdiri dari PC atau laptop, smartphone, dan juga tablet. Yang pertama adalah PC atau laptop. Nah, perangkat ini diperlukan untuk mengelola database, menjalankan perangkat lunak yang ada. Pengaksesan server juga harus dilakukan dengan menggunakan PC atau laptop dengan spesifikasi yang memadai. Kemudian adalah smartphone atau tablet. Nah, ini merupakan perangkat yang digunakan untuk para user yang hanya mengakses informasi atau data saja tanpa langsung berhubungan dengan database. Kemudian ada software-nya, yaitu yang pertama adalah web browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, dan lain-lain yang digunakan untuk mengakses website. Kemudian ada untuk admin atau XMPP untuk mengakses database-nya. Kemudian di sini ada use case diagram. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan use case diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan interaksi antara user dan juga sistem. Nah, di sini terdapat aktor, kemudian use case-nya, dan juga asosiasi atau generalisasi yang terjadi. Jadi yang pertama itu, kita berdasarkan use case ini diketahui bahwa terdapat empat aktor, yaitu store clerk, warehouse clerk, admin, dan juga purchasing clerk. Yang dimana setiap user itu wajib melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Saya akan menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh 4 level user tersebut. Yang pertama yaitu adalah admin. Dapat dilihat di sini bahwa admin dapat melakukan pengolahan data diri dengan melakukan operasi CRUD atau create, retrieval, update, juga delete untuk memanipulasi biodata diri dan juga biodata user yang lainnya seperti store clerk, purchasing, dan juga warehouse. Jadi ditandai dengan oval atau simbol use case. Ini merupakan tanda generalisasinya. Kemudian include ini digunakan untuk menandakan bahwa si user itu wajib melakukan login sebelum dapat mengakses atau melakukan kegiatan ini. Nah, kemudian ada store clerk. Nah, store clerk ini dapat dilihat bahwa pada level user ini, si user dapat melakukan pengelolaan data bahan baku dan juga mengelola data permintaan barang. Nah, di sini dia juga sama bisa melakukan CRUD atau create, retrieval, update, dan juga delete untuk data-data bahan bakunya. Kemudian ada warehouse clerk. Nah, di level ini, si user dapat melakukan pengelolaan data barang yang keluar dan juga data permintaan pembelian serta data barang keluar. Kemudian di sini ada processing clerk. Processing clerk ini dapat melakukan pengolahan data seperti data barang, data kategori, data supplier, dan juga dapat melihat detail permintaan pembelian serta mengelola data purchase order. Nah, semua
level aktor di sini, level user di sini dapat mengakses sistem apabila telah melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD yang dimana di sini terbentuk 13 entitas yang masing-masing entitasnya memiliki atribut masing-masing dengan primary key yang telah ditentukan, dan juga untuk setiap entitas ini terbentuk beberapa kardinalitas yang dimana di sini yang banyak muncul adalah one to many dan juga many to many, yang dimana apabila terdapat relasi many to many, maka primary key dari kedua entitas yang berelasi itu akan disimpan di dalam relasi atau di dalam single diamond ini. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian aktor, user stories, dan juga tabel database. Yang pertama, aktor. Aktor adalah entitas yang berinteraksi dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, aktor membantu mengidentifikasi siapa saja yang akan menggunakan sistem dan apa kebutuhan mereka. Untuk sistem informasi inventory gudang kopi ini terdapat 4 aktor, yaitu yang pertama ada purchasing clerk, kemudian ada admin, warehouse clerk, dan store clerk. Selanjutnya, user stories. User stories adalah deskripsi singkat dari fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna akhir. User stories ini memberikan gambaran jelas mengenai fitur yang dibutuhkan dari perspektif pengguna. Yang pertama ada purchasing clerk. Jadi purchasing clerk ini pertama akan login ke sistem, kemudian mengakses menu purchase dan mengelola data diri, data barang, kategori, dan supplier. Kemudian admin akan melakukan login ke sistem, kemudian mengakses menu admin dan mengelola data diri dan user. Selanjutnya warehouse clerk juga login ke sistem, kemudian mengakses menu warehouse dan mengelola data barang keluar dan data permintaan pembelian. Yang terakhir store clerk juga akan login ke sistem, kemudian mengakses menu store, mengelola data bahan baku dan data permintaan barang. Selanjutnya ada tabel database. Tabel database adalah struktur dalam sistem database yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh sistem. Pada sistem informasi ini terdapat 13 tabel database yang digunakan untuk menyimpan data. Yang pertama itu ada user underscore petugas. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data terkait dengan user. Kemudian ada tabel PO. Tabel PO ini digunakan untuk menyimpan data terkait dengan purchase order. Yang ketiga ada tabel supplier yang berisi data-data mengenai supplier. Kemudian ada tabel permintaan underscore barang yang digunakan untuk menyimpan data terkait dengan permintaan barang. Kemudian ada tabel permintaan underscore pembelian yang digunakan untuk menyimpan data terkait dengan permintaan pembelian. Kemudian ada tabel penggunaan yang digunakan untuk menyimpan data terkait dengan penggunaan barang. Kemudian ada tabel kategori yang digunakan untuk menyimpan kategori barang. Kemudian ada tabel detail underscore permintaan pembelian. Lalu ada tabel detail underscore permintaan barang. Kemudian ada tabel barang underscore masuk yang digunakan untuk menyimpan data terkait dengan barang masuk. Selanjutnya ada tabel detail underscore penggunaan. Kemudian ada tabel barang underscore keluar yang digunakan untuk menyimpan data terkait dengan barang keluar. Dan terakhir ada tabel barang yang digunakan untuk menyimpan data-data barang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang terdapat kelas diagram. Kelas diagram merupakan suatu diagram yang merepresentasikan sebuah kelas dari sistem yang kami analisis. Di sini terdapat beberapa kelas diagram. Yang pertama ada M barang keluar, M barang permintaan pembelian, dan M user. Ini semua bakal extend ke CI model.
Dan terdapat juga kelas error, kelas login, kelas barang masuk. Ini semua akan extend ke CI controller. Baik, sekarang terdapat objek diagram. Objek diagram adalah diagram yang berisi objek-objek yang menggambarkan kelas-kelas diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti yang diketahui, sistem yang kami analisis itu berbasis model view dan controller, sehingga pada objek diagram ini terdapat kelas view, kelas model, dan kelas controller. Selanjutnya, sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Seperti yang ada di gambar sekarang, terdapat sequence diagram admin saat mengubah profil. Yang pertama, admin akan mengakses halaman beranda, lalu mengakses halaman ubah profil, lalu mengakses controller dengan metode ubah profil dengan parameter ID user, lalu mengakses model user dengan metode ubah profil admin dengan parameter inputan dan ID user. Lalu model user akan mengembalikan ke halaman beranda. Di sini juga terdapat sequence diagram store menghapus penggunaan bahan baku. Yang pertama, store akan mengakses halaman penggunaan barang baku, lalu mengakses controller dengan metode hapus, dan dari controller akan menghapus model penggunaan dengan metode hapus dengan parameter ID penggunaan. Sekarang terdapat activity diagram. Activity diagram merupakan suatu aktivitas yang dilakukan user dalam suatu proses. Adalah suatu aktivitas yang dilakukan user dalam suatu proses. Dalam gambar kali ini terdapat contoh admin akan melakukan mengelola data user. Yang pertama, admin akan login terlebih dahulu. Jika login berhasil, akan memilih fitur mengelola data user. Lalu, admin akan mengelola data user. Dalam mengelola data user akan dibagi menjadi 3, yaitu menambahkan biodata user, menghapus biodata user, dan mengubah biodata user. Lalu memperbarui data user dan menampilkan pembaruan data ke user. Selanjutnya terdapat store clerk yang akan melakukan mengelola data bahan baku. Sama seperti admin sebelumnya, dia akan melakukan login terlebih dahulu, lalu mengakses fitur mengelola data bahan baku. Lalu mengelola data bahan baku akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mengubah data bahan baku, lalu mencetak laporan bahan baku, mencari data bahan baku, mengubah tampilan entry data bahan baku. Semua ini akan kembali ke menampilkan data bahan baku. Sekarang saya akan mendemonstrasikan tampilan dari website yang kami analisis. Yang pertama, kita akan login terlebih dahulu. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari sisi admin. Yang pertama, kita harus memasukkan email dari admin. Email dari admin saya sudah set, yaitu pw-nya coba@gmail.com. Kemudian dengan password coba. Setelah berhasil login, akan diarahkan ke halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat informasi singkat mengenai data admin. Yang pertama ada nama, ada jabatan, ada nomor telepon, dan ada email. Kemudian dapat dilihat di sebelah kiri terdapat sidebar yang memiliki beberapa menu. Ada menu manajemen user. Di dalam menu manajemen user ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada fitur tambah. Untuk menambahkan user, kita harus mengisi formulir singkat terlebih dahulu. Kemudian ada fitur ubah dan ada fitur hapus. Selanjutnya kita coba demonstrasi dari sisi store. Kita login terlebih dahulu dengan email pw-nya store. Setelah berhasil login, sama seperti admin sebelumnya, akan diarahkan ke halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat juga informasi singkat dari store. Yang pertama ada nama, ada jabatan, ada nomor telepon, dan ada email. Pada sisi sidebar terdapat beberapa menu. Menu yang pertama ada menu bahan baku. Di menu bahan baku terdapat fitur untuk mencetak menu-menu yang sudah tersedia. Selanjutnya ada menu penggunaan bahan baku. Di menu penggunaan bahan baku terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada fitur tambah. Fitur tambah ini mengharuskan kita untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Fitur hapus. Selanjutnya ada menu permintaan barang. Pada menu permintaan barang
terdapat beberapa fitur juga. Yang pertama ada fitur tambah dan ada fitur pencarian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.